Shalom, haleluya. Salam. Oke, Apa kabar? teman-teman, kita sudah pun berada di paparan PC kita kali ini dengan salah seorang jemputan saya yang sangat luar biasa, pelayanan dan juga bakatnya. Kita akan terus mengorek beberapa perkembangan ataupun kemahiran-kemahiran bersama rakan tim dan sebagainya sebentar nanti. Inilah dia untuk kali ini kita akan lebih berbicara tentang musik. Ya, kalau sebelum ini di dalam 40 menit bersama Subandi ini macam-macam topik yang kita sudah bualkan, ada yang sampai memancing, ada yang akademik, ada yang counseling, ada yang rohani dan sebagainya. Pada hari ini kita akan berbual ataupun berbicara tentang musik, alam musik, dunia musik dan sebagainya. So inilah dia, kita bersama dengan Remedy Anthony, ya. Mungkin saya beri dulu semenit dua untuk memperkenalkan diri sebelum diberi dengan soalan yang bertubi-tubi. Boleh. Oke, nama saya Remedy Anthony. Biasanya orang kenal saya sebagai Oce lah. Itu nama bangsa Kenya saya sebenarnya. Tapi sudah biasa dipanggil di luar, bahkan di stage pun orang kata saya Oce juga. Saya belum berkawin, masih ada dalam rencana ke depan, dan saya serah sama Tuhan saja. Sekarang ini saya kira bekerja di satu company lah, di mana saya sebagai technician, shift technician lah. So ada kala saya kerja pagi, ada kala saya kerja petang, dan kadang-kadang saya kerja waktu malam juga. Ya tergantung lah. Jadi jika mau menyentuhkan pasal musik itu, saya gunakan masa free saya yang ada lah. Seperti itulah dia. Ya. Jadi itu sajalah sebuah sedikit yang saya dapat katakan. Oke, begitulah dia. Kita dengar tadi itu masih solo dia nih. Jadi saya dia calon-calonnya adalah. Oke, seorang yang sangat mempunyai kemahiran dalam dunia musik dan juga community kawan-kawannya juga orang yang mahir semua dalam musik, pernah sekali dua joint venture di beberapa lapangan musik bersama dia. Sebab itu bila kita buat program ini dari aspek musik, kita sudah dapat membawa dia bersama kita ini. Mungkin esok lusa kita mau ada sesi slot musik lagi, kita tunggu saja, sebab input kali ini daripada beliau sendiri kepada komuniti di luar sana yang mungkin menyukai bidang musik dan sebagainya, itu yang akan kita bicarakan untuk kali ini. So, saya mendengar dan juga banyak melihat bahawa pembikinan album lah, sebab kalau musik dia selalunya dengan album. Mungkin setakat ini, kalau nak dikira-kira album ataupun joint album dengan orang lain tu agak-agak dah berapa dalam tahun-tahun yang lepas tu sampai setakat ini? Kalau saya kira lah, seperti macam tidak terkirakan tuh, satu atau berapa sudah. Itulah dia. Tapi kalau saya kira-kira mungkin ada dalam 7 atau 8. Oke. Ada juga yang saya bantu, tetapi dia bukan secara album, dia hanya jadi lagu saja. So mereka penyanyi tersebut atau artis tersebut dia menjadikan lagu itu music video untuk lagu dia lah. Seperti itulah. Jadi saya macam membantu dia dari belakang untuk produce saja. Tapi kalau katakan album mungkin 6 lah, saya pikir 6 atau 7 begitu. So album sekitar 6, 7, 8 itu sudah kira banyak atau belum dikira lagi membantu dan sebagainya. Sebab music ini dia tak boleh nak one man show juga lah, sebab betul. Kita tolong dan sebagainya. So itulah macam minat dalaman kita sehingga kita sanggup melakukan segala sesuatu kena music. So kalau kita tengok di screen kita ni, dia letakkan di situ Go-Sing Community. Mungkin boleh jelaskan sikit apa dia Go-Sing Community ini? Oh, oke. Saya akan jelaskan lah Go-Sing Community ini. Ini dulu adalah visi yang di mana ini dari keluarga saya sendiri, dan saya hanya pegang saja visi itu. Karena boleh dikatakan keluarga kami ini minat dengan musik. Jadi secara spesifiknya itu lebih kepada praise and worship lah. Dan kalau saya mau katakan lebih sekuler lah, macam international, karena saya sudah dididik dengan musik lah berkali-kali dalam hidup saya. Jadi
muncul satu organisasi ini lah. Organisasi ini muncul tahun 2014 kalau tak silap saya. So dia di sekitar 7 tahun yang lalu lah. Apa itu? Di mana masa itu saya masih membawa apa yang panggilan Tuhan kepada saya dan keluarga. Dan masa itu dia belum berapa jelas lah. Tapi sudah banyak yang berlaku sepanjang saya berada di Sarawak, berada di Kuching. Macam saya coba lari dari keadaan itu. Saya coba lari, sebab last time saya kalau dikatakan saya bukan dalam personalship. Dahulu saya bagian multimedia ministry saja. Jadi saya selalu edit video. Jadi kalau ada ibadah tu saya selalu buat yang editing video dan sebagainya. Kadang-kadang saya jadi soundman saja. Tapi dia seperti ada satu how to say that, macam mungkin saya boleh kata rema lah, bukan rema juga, dia seperti Tuhan. Saya pernah bermimpi juga Tuhan katakan itu, dia macam tunjuk saya di mana saya berada di pentas. Jadi saya berfikir, Tuhan bagaimana saya mau ada di pentas kalau saya sudah biasa dekat belakang, karena saya ada problem dengan apa orang mau katakan tuh last time ataupun pada saat ini kan saya masih ada problem dengan sindrom stutter kan. Saya ada gagap lah. Ada gagap sedikit, berkat saya susah mau berdiri atas pentas. Tapi suara Tuhan itu sangat jelas, dia macam bagi impact. Kamu mesti berada di stage juga. Saya tak boleh ini Tuhan, saya tak berani, saya tak yakin. Bahkan last time kalau cikgu suruh saya pergi depan pun saya tak berani. Sudah menggetar kaki dan tangan. Tapi karena visi itu dia semakin jelas, dia makin membawa saya ke satu tempat, berjumpa dengan orang. Ada kala saya macam ragu-ragu mau pergi ke depan, tapi tiba-tiba ada satu event datang, tiba-tiba saya bertemu pula dengan orang yang macam yang sangat luar biasa lah dalam pelayanan professionalship, bertemu pula dengan mereka. Jadi mereka ini juga yang bagi saya impact. Sepertinya Tuhan mau tunjuk saya, inilah kamu Remedy, inilah kamu Remedy. Saya coba elakkan diri beberapa kali. Dulu dalam pelayanan, saya masih ingat lagi, saya mula berada di pentas masa convention Kuching lah, mudah-mudi. Anjuran SIB lah, masa itu BM, masa itu ada anjuran BM mudah-mudi. Di situ saya mula berada di atas pentas. Tapi sebelum itu memang saya last time dekat gereja lama lah. Cuma masa itu saya tak yakin, saya sangat tidak yakin saya. Tapi masa itu saya katakan kepada Tuhan, di mana kamu letak saya, disitulah panggilan yang harus saya lakukan. Dan beberapa pilihan berlaku lah. Dan saya juga kena pilih untuk berada jadi backup singer. Sebentar saya pun, Tuhan memang saya tak boleh lari kan daripada apa yang kamu nyatakan. Mesti berada ada atas pentas juga kan. Dia saya berkata, Tuhan, ayolah, saya ikutlah apa yang kamu mau kan. Lalu saya berada di atas pentas lepas itu. And then visi Gosing ini, saya bagilah satu dia punya itulah visi Gosing community, ialah menghasilkan penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu visi yang keluarga kami pegang dari dulu lagi. Dan banyak orang tertanyakan apa benda Gosing. Last time Gosing community ini diciptakan hanya untuk penyanyi saja. Masa itu dia belum sampai ke depan sangat. Karena kami masa itu berpikir untuk kalangan saya dengan beberapa teman lah yang masa itu kami berpikir untuk upgrade lah dalam suara nyanyian. Karena masa itu saya selalu berpikir kita ini kan selalu nyanyi satu bunyi saja. Apa kata kita memperbagaikan ada banyak jenis suara seperti itulah. Konon tadi macam letak ala-ala soul. Ada yang mungkin ada jenis yang rock lah, blues, pop, something like that lah. Jadi dia macam we learn something new. Kira begitulah dia we learn something new dalam nyanyian. Tapi ya. Kalau disebut tadi disebut family ya, keluarga kan. Jadi memang keluarga sendiri ataupun dalam kalangan kawan maksud you? So ini dulu visi. So ini dulu keluarga saya lah. Masa itu saya di gereja lama saya. Mungkin saya boleh katakan last time saya di Press Valley. So visi itu dia makin jelas di situ. Keluarga jadi saya kira seperti itulah dia. Dan terus kan? Dan apabila muncul di gereja itu,
Di situ saya baru nampak visi itu. Last time ada suara Tuhan mengatakan saya harus berada di pentas, akan ada nyanyian yang baru datang. Jadi saya pun katakan, apa itu Tuhan? Saya tidak jelas. And then apabila saya berada di gereja itu, masa itu kami berfikir mau buat album. Terjumpalah dengan Brother Martin Sunadi. Kami jumpa dengan Brother Martin Sunadi, dia dari Jakarta, Indonesia. Seperti mana mungkin yang ada yang dah tahu, dia penyanyi rohani. Saya banyak buat lagu juga masa itu, tapi saya ragu-ragu. Karena masa itu saya menganggap lagu saya itu macam remeh. Dan ada satu masa itu Martin katakan bagus semua dalam press release masa itu letak lagu kamu. Jadi masa itu saya letak lagu. Jadi saya pun coba, Tuhan, jika ini daripada Engkau, saya serahkan semuanya lah. Jadi lagu itu pun saya serahkan kepada Martin untuk album yang pertama kami masa itu. Dan puji Tuhan, ada beberapa lagu yang saya sudah kena pilih. Jadi saya pun tanya Tuhan, benarkah ini? Saya masih ada ragu-ragu, Pak. Saya adalah orang yang di belakang kalau tak di depan. Jadi dari itu saya mulai paham panggilan Tuhan itu lah. Dan karena semangat itu tadi, Ghosting Community ini dibentuk selepas itu udah beberapa tahun ke depan dah. Nah, itulah jadinya Ghosting Community. So itu sedikit berkenaan dengan Ghosting tadi pun disebut tentang Martin Sunadi. Ini yang saya nak beritahu juga ini. Kalau melihat kepada kemahiran Ramedy ini ya, satu yang saya tengok ialah interaksi sosial dia dalam kalangan muzik, di mana bila diekspos, bila masuk ke dalam dunia online, maka lebih cepat untuk dikenali, lebih cepat untuk melakukan sesuatu, sehinggalah mereka akhirnya pada masa itu mempunyai satu connection untuk membuat album dengan Jakarta. Ini bukan calang-calang, a local church, a local talent barangkali, yang manalah kita pernah termimpi untuk berada di Jakarta, memikirkan kos dia saja boleh tahan, tapi mereka sudah melaksanakan satu connection untuk lalu membuat album. So mungkin boleh ceritakan sedikit sampailah kepada penghasilan album tersebut. Bagaimana saya memulakan? Karena saya jenis yang kalau buat lagu kan, saya tidak tahu dekat mana saya letak media. Tetapi saya difahamkan Facebook itu sangat berguna. Jadi kata tadi kan sosial media itu sangat berguna lah. Ada yang mungkin ada setengah katakan sosial media itu tak bagus. Tetapi coba kita pikir secara positif lah. Jadi kan sosial media itu satu kebaikan juga. Sebab saya lihat banyak tuh lagu Indonesia ataupun lagu daripada Australia yang sering kita dengarkan. Jadi mereka banyak memberkati. Jadi kalau kita pikir satu perspektif positif, apa kata kalau kita buat lagu, kita memberikan satu aura positif dan kita boleh memberkati bangsa-bangsa kita juga. So masa itu baru saya start letak lagu saya. Masa itu saya masih dengan akustik lah. Ada juga yang orang komen karena saya punya akustik masih buruk, saya masih belajar nyanyi. Tetapi karena saya punya lagu itu saya letak macam terus berterusan sampai. Dan saya suka jenis, saya selalu buat try and error lah. Berkali-kali itu, dia bukan berpuluh-puluh, itu beratus kali itu. Sampai kamu rasa kamu puas, baru kamu post ya. Tentu. So saya post last time saya post di SoundCloud. Jadi lagu saya banyak di-post dalam SoundCloud lah. Satu media sosial yang dimana semua artis di seluruh dunia, diletak dalam itu lah. SoundCloud ini dia macam kira raw. Banyak kan lagu itu raw, ada juga lagu yang sudah siap. Jadi macam itu kiranya lagu saya mula orang kenal. Dan perlahan lepas itu saya berpikir untuk lebih lagi ke depan. Jadi mulalah start saya buka YouTube, mulalah saya buka lagu, saya ciptakan saya buat satu lagu, buat satu video. Jadi supaya dia boleh memberkati. Saya terexpect, saya tak fikir berapa orang yang saya memberkati, tapi masa itu pikiran saya biar lagu ini dapat memberkati orang. Dan kalau yang pasal Jakarta itu tadi, dia langsung tidak dalam pikiran saya tuh sebenarnya. Tapi masa itu hati saya Tuhan betul-betul mau pergi Jakarta, karena saya ingin mau lihat. Karena masa itu saya perlu dalam saya kata Tuhan, jika benar kamu membawa saya sampai ke tahap ini, coba Tuhan bawa saya satu ke tahap yang lebih ke depan lagi. Dan jadi Tuhan, saya bertemu dengan Pastor Florence ya. Saya rasa mungkin ada yang sudah mungkin Brother Subani sudah kenal Pastor Florence Katu. Saya bertemu dengan dia masa di Provinsi Sarawak di masa itu dibuat dekat Kuching.
tahun 2013 kalau silap saya, 2013 lah seperti itu. Ya. Dan dia masa itu meminta tolong, masa itu kan Cun juga, saya baru habis mempersiapkan album untuk satu fase, sebelum itu fase Masnah, di mana masa itu rekaman itulah yang the first one saya produce. Jadi masa itu pengalaman pertama saya jadi music producer. Jadi masa itu lagu saya sudah orang kenal, dan tiba-tiba pas orang jumpa saya lah, disitulah permulaan saya ke Jakarta. Di mana masa itu dia tak mau buat lagu itu dekat Sarawak. Dan dia punya cadangan adalah dia nak coba produce lagu itu dekat Jakarta. So kami pun try sampai dapat, dan puji Tuhan kami berjaya sampai ke Jakarta sana. Memang puji Tuhan betul lah. Biasa bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak yang berpengalaman lah. Itu banyak orang yang kami bertemu, sampai kami tahu sudah ini itu, dan sampai saya tahu sedikit recording ini, dua hal macam ini rupanya orang buat. Last time saya tahu apa-apa. Jadi apa yang saya dapat hari ini, banyaklah pengalaman saya dari Jakarta. Actually dekat KL juga sama. Kira dua tempat ini memberikan saya banyak pembelajaran dah sehingga hari ini. So bila sudah joint venture dengan Jakarta macam tu, dah belajar banyak benda yang mungkin tak pernah difikirkan dan sebagainya. So ini mungkin soalan yang mungkin berat sedikit nak dinilai ini. Kalau melihat kepada muzik rohani Malaysia, Sarawak sekarang ni, apa yang boleh kita pelajari? Seperti mungkin agak sensitif lah saya boleh katakan ni. Ya. Tapi kalau melalui dari hati saya lah, saya terbeban sebenarnya melihat dia bukan Sarawak saja lah, karena Gosing kami saya menumpukan Gosing community itu last time untuk khas untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi of course lebih tumbuh pada Sarawak karena di sini Gosing itu dibentuk. Saya melihat orang Sarawak kita berpotensi besar, ada banyak talent lah. Kita di sini memang ada banyak talent. Kita sangat banyak talent lah. Itu saya lihat daripada orang-orang kita sendiri. Tapi kita ada satu kelemahan, cepat give up lah. Cepat give up. Orang mereka kita ada cepat give up. Tetapi lagu itu ada, saya dengar beberapa lagu berpotensi besar. Lama saya perhatikan itu, dan saya berfikir kan masa itu hati saya mula sangat beban. Di mana saya pikir siapa yang patut mulakan benda ini? Perlukah saya tunggu orang lain datang, next generation yang datang, ataupun saya yang mulakan? Lama saya berfikir benda ini. And then saya kata ke Tuhan, kalau ini panggilan kamu berikan, apa kata saya lakukan? Mulai dengan saya dulu, saya pikir itu. So memang banyak mencabar lah bila kamu membawa orang. Ada rasa tu macam ada yang rasakan tak mungkin lah kita mampu buat lagu rohani sampai ke depan. Tapi segala perkara itu kan adalah mungkin kalau memang Tuhan sudah pilih kamu dari awal-awal. Itu yang saya percaya, karena setiap orang yang Tuhan pilih itu pasti ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Tak mungkin semua jalan Tuhan itu adalah sekadar apa yang panggil takdir. Takdir kamu yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa, tidak mungkin. Pasti Tuhan menjadikan semua untuk orang. Yang hanya kita perlu lakukan adalah kamu mau buat ataupun tidak saja. Itu saja. Itu, benar. Jadi macam saya kata tadi kan, mula-mula saya buat sendiri. Saya mula buat sendiri. Memang tidak dapat buat sendiri. Dari awal-awal saya dengar cerita dari Indonesia juga, sebab saya bertemu juga dengan satu pastor dari Jakarta. Ada juga saya jumpa dengan beberapa artis rohani lah, saya jumpa di Jakarta sana, dan mereka cakap benda yang sama juga. Last time mereka tidak jadi seperti ini kalau mereka tidak bersatu. Jadi saya difahamkan Indonesia punya musik tidak akan naik kalau mereka tidak bersatu. Jadi saya berpikir Sarawak, Sabah harus lakukan hal yang sama juga. Bahkan seluruh Malaysia lah harus lakukan hal yang sama. Jadi kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita mau sampai satu tujuan? Kira begitulah dia. Ya. Memang juga menjadi satu cabaran sebenarnya bagi kita, sebab mindset kita seolah-olah sudah dijajah, iaitu kebanyakan kita cenderung kepada semua material dari Indonesia, lagu-lagu mereka dari Indonesia dan sebagainya. Bukan kita tidak mampu, talent ada seperti yang Remedy katakan tadi, tapi untuk merealisasi itu bukan semua orang yang mampu untuk melakukannya, sebab mindset itu sudah mengganggu kita. So mungkin saya terus kepada kalau setakat ini persembahan ataupun di mana you pernah
buat persembahan dan sebagainya, mungkin apa pengalaman, mungkin boleh ceritakan sedikit. Kalau pas persembahan banyak tuh. Ambil yang unik ataupun nampaknya itu unik lah. Oke, boleh. Ada satu event yang saya ingat, paling saya ingat itu masa itu coba dia menyentuh pasal bangsa lah. Masa itu juga saya bawa lagu saya mau bawa lagu Tuhan Inilah Bangsaku. Okay. Lagu itu masa itu dia baru diciptakan pada masa itu. Ada satu acara masa itu di gereja Methodist, gereja Cina, Chinese Church lah. Jadi hari itu ada request daripada mentor. Saya ada seorang mentor, nama dia Patrick Leong. Dia mentor saya. Dia beritahu, Remedy, form satu tim untuk satu acara nanti di Methodist. Itu merupakan acara doa. Dia macam kira Yobel, a bit like Yobel lah, macam Jubilee. Jadi masa itu yang saya pahamkan berdoa bersama betul. Dia satu prayer yang bergabung dari seluruh gereja, seluruh tempat. Dia memang gabung seluruh Malaysia lah. Itu yang event saya paling ingat karena saya ingat siapa dalam tim saya. Masa itu memang tidak terfikir siapa dalam tim masa itu. Jadi kalau mau katakan pas pengalaman kan dia tiba-tiba kamu jadi last time kamu tengok benda ni kan dulu kamu sangat takut macam tidak yakin pada diri, tapi apabila kamu sudah terbiasa memuji Tuhan kan kamu akan jadi lebih yakin. Bahkan tim yang bersama kamu pun saya tengok kan 2 kali 5 saja pun takut juga. Jadi seperti mana saya katakan tadi, kita harus bersatu juga. And then banyaklah yang saya jumpa betul-betul tim yang dibentuk itu kan betul-betul tidak dalam pikiran saya, memang jauh itu pikiran. Ada seorang dari gereja itu, ada seorang yang dari gereja ini, ada yang bukan dari SIB, ada yang dari ada gereja Anglican, ada yang gereja daripada Baptis. Masa itu memang gabung lah. Itu saya katakan, wah Tuhan, ini memang rencana Engkau yang besar. Masa itu kami kira representatif lah, karena masa itu kalau saya perasan masa itu kami yang membawa lagu bahasa Malaysia masa itu. Jadi memang puji Tuhan habis lah, karena masa itu juga lagu-lagu yang saya sudah lama simpan itu saya keluarkan di situ, karena kami membawa 15 lagu tanpa henti. Satu sesi itu 15 lagu tanpa henti. So itu satu pengalaman yang sentiasa diingati lah. Memang ingat betul. Okey, mengenang kembali tahun-tahun yang lepas sampai sekarang ini ya, apa agaknya cabaran ya dalam banyak hal yang dilakukan, apa mungkin cabaran yang difikirkan, yang dihadapi dan sebagainya? Kalau cabaran begitu banyak cabaran dia banyak betul benda yang menghalang lah. Dari segi kalau saya serius katakan ini begitu banyak rancangan kita buat kan, tapi of course pasal how to say that, kalau mau buat album itu kan memang perlu keuangan yang banyak. Itu satu cabaran tuh. Jadi saya selalu berpikir, Tuhan saya percaya kalau saya dapat cari lebih banyak orang, lebih banyak lagi kita dapat berkomunikasi, pasti ada orang itu. Jadi apa yang saya percaya itu bukan saya punya tempat, bukan bagian saya tuh. Jadi saya percaya ada orang yang akan terpilih untuk bagian tempat itu, yang akan memberi ataupun sebagainya. Dan ada juga beberapa cabaran lain seperti iblis dia coba menghalang kamu untuk join pelayanan. Mungkin dia buat kamu susah dalam kerja, ataupun dia buat kamu macam iblis dia akan mencoba membuatkan kamu rasa rungsing dan tak percaya diri. Most of the time percaya diri lah. Karena itu macam contoh tiba-tiba kamu ada masalah. Coba kita tahu yang kan iblis dia suka remind kita, dia suka remind kita hal dosa. Buat kita kembali, saya tak boleh melayani lah, saya tak mau melayani lah, saya mesti berdosa. Itu banyak kali berlaku. Bahkan saya sendiri pun saya akui juga, sebab kita yang sempurna kan. Jadi firman Tuhan tu ajar kita mesti datang pada dia teguh kembali. Kira seperti itulah dia. Ya. Kemudian untuk kita menghasilkan
Ya, minat itu memang ramai minat, boleh main tu, talent tu ada, kesungguhan tu ada, mahu tu ada. Tapi bila sampai kepada pelaksanaan yang melibatkan kos, bukan semua orang yang mampu, melainkan mungkin kebanyakannya dari gereja yang fund kita punya kos untuk membuat album dan sebagainya. Sebab kalau orang perseorangan tu mungkin memang sukar lah, melainkan jumpa satu dua orang yang betul-betul ingin membantu dan sebagainya. So, kalau berdasarkan situasi sekarang dengan pandemik juga dan sebagainya, mungkin apa planning ke depan? Sama ada pelayanan ke, ghosting ke, team up dengan orang-orang kawan-kawan ke dan sebagainya, apa planning? Oh, oke. Planning, begitu banyak planning. Mungkin saya boleh katakan beberapa planning lah yang sudah direncanakan 3 tahun ke depan. Jadi banyaklah saya sudah planning benda ke depan, bahkan bersama dengan tim ghosting. Dan saya juga bekerja sama dengan Lesson Gospel Music oleh MGM. Jadi kira ghosting ini kami adalah penggerak di bawah bersama-sama dengan MGM. Kira satu partner bersama macam itu. Yeah. Jadi in future, cara saya sekarang, seperti mana yang mungkin ada yang dah lihat video daripada ghosting kami membuat cara seperti itulah. Saya buat begitu karena saya mau orang kenal lah. Ada penyanyi rohani kita. Yeah. Kita ada banyak penyanyi rohani. Kebanyakan ghosting kami mengumpul semua penyanyi rohani sebenarnya. Dan ada juga penyanyi yang memang sudah biasa dengan biasa dekat dunia hiburan. Jadi kami bergabungkan semua di situ. Tujuan dia supaya semua orang lihat, semua orang Malaysia lihat bahwa kita mampu sampai ke satu level lagi. Dan in future dalam ghosting kami coba usahakan membuat album yang pertama. Jadi kami sarankan tengah produce lagu. Jadi ada beberapa dalam tim ghosting itu dia bagi lagu, kami tengah kumpul lagu-lagu itulah untuk dijadikan satu album di masa hadapan. And then ada juga MGM punya, kami dalam Malaysian Gospel Music, kami harap coba mengumpul semua lagu untuk masuk dalam application yang sudah MGM buat, dan juga masa yang sama kita akan produce itu lebih ke depan lah. Akan ada satu tag kita letakkan supaya nanti orang dapat lihat dekat YouTube, ada kita rupa-rupanya ada lagu rohani Malaysia. Yang itulah dia. MGM itu tadi itu apa ya? MGM adalah Malaysian Gospel Music. Malaysian Gospel Music. Oke, mungkin boleh ceritakan sedikit apa dia, apa tujuan planning ke apa? MGM itu dia satu platform lah. Apa itu? Atau saya supaya orang tahu kalau Malaysia itu ada lagu rohani. Okay. Jadi MGM ini dia lebih kepada benda yang besar karena dia kumpul seluruh Malaysia. Jadi dalam MGM itu ada lagu daripada Tamil, ada lagu Cina, ada bahasa Malaysia, bahkan ada lagu Iban yang lain, ada lagu Sabah yang kami gabung sama. Bahkan dalam kami sendiri yang ghosting ini kira penggerak untuk bantu MGM ini juga. Jadi apa yang lagu yang saya kumpul itu, saya memang akan bagi MGM, kita akan tengok semuanya. Dan kita promote itu pergi ke luar negara. Karena MGM, Malaysian Gospel Music sekarang, orang lebih kenal mereka di luar negara. Nah, jadi itu yang saya fahamkan, karena MGM banyak orang yang dalam itu, yang saya kenal, yang memang sudah buat musik yang sangat luar biasa lah, memang pandai buat musik. Ada yang memang sudah kenal beberapa artis rohani. Jadi ada kira ini contoh saya katakan tadi kan dia adalah platform. MGM merupakan platform lah untuk membantu seluruh lagu-lagu di Malaysia itu lebih jauh ke depan. Dia makin lebih naik. Jadi senang untuk kita. Platform online macam SoundCloud ke Spotify ke benda-benda macam tu kan? Yes, semua macam tu. Dia akan boleh masuk dekat YouTube, and then orang kenal sudah. Oh, ada rupanya lagu rohani Malaysia. Seperti itulah dia. Nama saya ada masuk kan itu? saya perlu tanya dengan esko yang tertentu. Itulah dia kita berseluruh dengan dia ini. Maklumlah bila dia cerita tadi pengalaman planning dan sebagainya, dia menjadi suatu yang serius sebab this is about organizing things ya, bukan sekadar seronok nyanyi. Kalau seronok nyanyi, main-main itu bukan. Tetapi apa yang dia buat sekarang ini seperti yang kita dengar tadi adalah tentang nak mengumpulkan ini buat satu organisasi. It's about management ya, sebab tujuannya juga untuk memperlihatkan bahawa kita juga ada talent di Sarawak, Malaysia,
Sabah dan sebagainya, di mana talent ini boleh dikumpulkan sehingga orang di luar sana nanti boleh tahu, boleh melihat bahwa we also can do it. Ya, mungkin adalah satu dua cabaran yang mungkin bukan untuk ditangani dan sebagainya, but we already now have a Gosing community and also MGM, Malaysian Gospel Gospel apa tadi? Music, yes. Haleluya. Oke, so mungkin kalau kita sudah mendengar banyak pasal pengurusan tadi ya, kalau secara dalaman ni kebanyakan Remedy bergerak dalam tim praise worship ke solo macam mana? Saya sekarang selalunya last time saya banyak solo lah. Jadi sekarang ini kan saya lebih banyak bergerak dalam tim karena saya rasakan itu dia lebih kuat. Dia lebih kuat kalau kita bersama, kamu akan lebih kuat. But saya juga menyarankan bersama dengan tim, coba lakukan itu solo juga, tetapi jangan lupa sampai bersama. So dalam grup kami Gosing Community itu dia macam how to say that, kami mendukung satu sama lain. In the same time kamu juga tengah buat. Even saya sendiri pun mungkin saya pecah rasa sedikit. Saya sekarang pun tengah buat album solo sendiri. Yeah. Dia ada beberapa lagu saya tengah kumpul. Jadi in the same time saya bantu juga dapat teman-teman dalam Gosing. Seperti itulah dia. Oke, mana tahu mungkin ada nanti seri yang kedua kita akan suruh dia nyanyi 30 saat saja untuk promo dan sebagainya. Sebab dalam saluran sebeginilah 40 minit buat bicara sebegini, kita sebut dia santai dan sebagainya, juga untuk cuba mendapatkan pelbagai input, pelbagai talent untuk kita kongsikan seperti mana kita lihat dalam siri ini, kita dapat berbuat pasal muzik, kita mengetengahkan beberapa local artis yang boleh kita brandedkan ataupun bawa ke depan dan sebagainya. So ini adalah hal-hal yang sangat menarik. So mungkin sebab kita sekarang ini mengakhiri minit-minit terakhir, mungkin saya akan beri waktu untuk Remedy paling tidak pun memberi 1-2 dorongan kepada muda-mudi ataupun publik di luar sana yang tentang muzik lah. Apa dorongan yang boleh Remedy kongsikan? Oke, saya ada satu dorongan yang sangat penting lah buat kita semua. Kalau kita membuat lagu rohani, harus membuat teman-teman bersama kamu lah. Harus ada teman bersama kamu. Jika kamu tidak pandai musik pun, at least ada satu teman kamu pandai musik. Dia boleh main untuk kamu. Karena macam itu saya dulu. Saya tidak pandai musik, tetapi ini dorongan saya. Dorongan saya jangan bergerak solo. Karena kalau kamu bergerak solo, susah kamu menaik. Bukan saja kamu susah, bahkan susah kamu mencari ilham tuh. Tapi jika kamu mau solo bersama Tuhan boleh. Kamu ada hubungan dengan Tuhan tuh boleh, supaya kamu lebih tahu lagi. Tapi saya punya dorongan untuk semua. Karena Gosing Community itu sudah dibentuk, sudah ada. Jadi saya menyarankan semua siapapun kalian yang berada yang mendengarkan Zoom ini, kalau kamu ada lagu yang baru, lagu yang kamu ciptakan pada hari ini, bahkan jika kamu kenal teman-teman yang memang menyanyi, bahkan yang pandai main musik, pandai arrange musik, yang pandai produce album ataupun pandai buat video editing, boleh join Gosing Community. Itu tak perlu bayar apa-apa, dia join macam itu. Asalkan kamu udah hati untuk menyembah Tuhan saja. Seperti mana visi Gosing Community, visi yang memang sudah saya pegang dari dulu, karena kita mau menghasilkan penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak mencari orang yang banyak, kita tak cari orang yang ada nama-nama besar, tetapi kita cari nama Tuhan, kita muliakan Tuhan saja. Jadi saya galakkan kita semua, buat semua muda-mudi, sesiapapun kamu, tak kira umur, walaupun umur 50 tahun pun masih muda-mudi juga bagi saya. Kita semua tetap melayani Tuhan sampai akhir. Jadi jika kalian ada beberapa lagu yang dalam hati kamu sudah lama kamu tuliskan, mungkin kamu taruh melodi, dalam tim Gosing itu banyak sudah yang sudah berkumpul. Memang ada pandai buat lagu tuh. Ada yang pandai buat lagu, lirik tidak pandai buat. Jadi kami perlu bersatu untuk buat. Jadi ada yang tambah lirik, ada yang tambah musik. Jika yang pandai doa itu yang puji Tuhan lah. Memang itu berkat dari surga lah. Jadi apa yang saya mau katakan adalah kita Malaysia mampu lakukan benda ini.
tanpa ingat baik, kalau kamu lakukan pelayanan itu sendiri, kamu tidak dapat capai apa yang kamu mau lakukan. Ingat, jika kamu lakukan semua benda, letakkan Tuhan terlebih dahulu. Selepas itu kamu lakukan bagian kamu, Tuhan akan lakukan bagian dia. Jadi percayalah semua benda yang kita lakukan ini, Tuhan akan lebih memberkati bangsa kita. Semakin kita buat, semakin Tuhan akan berkati bangsa kita. Seperti itulah dia. Ya. Kalau orang tanya saya hari ini kan, orang suka tanya saya macam itu. Boleh lagu Iban kah? Boleh lagu Bidayu? Boleh. Silakan. Tak ada masalah tuh. Ya. Itulah saya galak semualah. So, teman-teman perempuan, itu antara kata-kata akhir daripada Remedy tadi. Harus ada teman, meaning that community. Itu juga lah yang kenapa dia tekankan komunikasi penting. Community. Sebab working alone tu memang susah juga dalam music, ya. Kita kadang-kadang habis idea buntu dan sebagainya, tapi dalam community dia akan saling mendorong dan juga belajar untuk memberkati, diberkati dan sebagainya. So beginilah yang kita harus lakukan, sarana-sarana tadi. Mungkin kita akan share juga link-link yang Remedy dah sebut tadi, macam Ghosting, MGM dan sebagainya di dalam YouTube ini nanti. Dan satu, kenapa saya meletakkan program ini 40 minit di dalam YouTube, sebab mungkin akan mudah orang lihat, cari pada masa akan datang berbanding kalau letak di Facebook. Kadang-kadang suka nak cari. So kalau ada sebarang respon nanti, jangan lupa boleh terus kepada Ghosting team dan sebagainya. Dia berminat juga untuk terus pergi kepada Ghosting ataupun register yourself with MGM, sebab ini adalah satu tim yang akan terus mendorong talent anda, yang mana akan diberkati juga pada masa datang. So I think that's all. Remedy, thank you very much for your time, atas apa yang sudah dikongsikan juga. Mungkin lain kali kalau dapat tu kita cerita-cerita lagi lah. 40 minit kan tak cukup, tapi we have to stick to the tajuk jugalah 40 minit ni kan, jadi 1 jam lebih pula, macam dah lari dari tajuk dah. So with that, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan, sekian saja perbualan saya dengan Remedy, seorang yang sangat talented in music dan sebagainya, the managing and so on. So belajarlah sesuatu, dia beritahu juga tadi untuk tidak give up, berada dalam tim, dan mudah-mudahan itu semua akan membawa kejayaan dalam hidup. So with that, thank you very much, dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan sebagainya untuk terus menerima input-input video pada masa akan datang. So with that, thank you very much. Thank you again Remedy, and God bless. Hallelujah. God bless you.